Tes 1 2 3 dicoba. Oke, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk perkuliahan mata kuliah manajemen keuangan. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Anda dalam mengikuti perkuliahan di pagi ini. Oke. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada kesempatan pagi ini kita akan berdiskusi menyampaikan materi melanjutkan daripada diskusi kita minggu lalu, yaitu berkaitan dengan manajemen piutang. Oke, sebagai gambaran ya, untuk mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, bahwasanya memang piutang ini timbul karena adanya transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Oke. Jadi penjualan secara kredit ini merupakan sebuah strategi di dalam peningkatan volume penjualan. Jadi ketika proses penjualan ini dilakukan secara tunai, maka tentunya di sini bisa jadi karena faktor kemampuan di dalam membeli, daya beli masyarakat mungkin terutama untuk saat ini ya, di tengah wabah pandemi corona, tentunya di sini ada dampak-dampak secara ekonomi, salah satunya yaitu daya beli masyarakat itu menurun. Nah, sehingga bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar supaya volume penjualan ini bisa terjadi. Nah, salah satunya tentunya adalah strategi penjualan, yaitu dengan melakukan penjualan secara kredit. Jadi ini merupakan salah satu ya strategi untuk melakukan penjualan secara kredit dengan tujuan agar supaya volume penjualan itu bisa meningkat. Namun demikian di sini tentunya ketika perusahaan ini melakukan penjualan secara kredit, sehingga di situ menimbulkan piutang, di mana piutang ini merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi aset ini itu tidak berada di tangan. Ya, jadi kekayaan yang diperhitungkan oleh perusahaan dalam bentuk piutang itu merupakan kekayaan yang berada di tangan debitur atau pihak lain. Nah, ini sehingga tentunya karena kekayaan ini berada di tangan pihak lain, maka tingkat resiko daripada piutang ini itu memang sangat-sangat tinggi. Nah, tentunya di sini tingkat resiko daripada piutang ini salah satunya yaitu berkaitan dengan piutang-piutang yang tidak tertagih. Tentunya di sini ketika piutang-piutang ini tidak tertagih, ini menjadi kerugian tersendiri bagi perusahaan. Karena apa? Karena kekayaan yang tadinya sudah diperhitungkan itu jadi hilang. Nah, ini dan ini menjadi kerugian, di mana bagaimana perusahaan ini dalam proses untuk menghasilkan suatu produk ini juga memerlukan biaya pengorbanan untuk menyajikan jasa. Ini juga memerlukan pengorbanan, yang mana pengorbanan ini tentunya nanti dengan harapan perusahaan mendapatkan manfaat, yaitu berupa pendapatan. Tetapi setelah dilakukan penjualan, pendapatan ini tidak diterima secara tunai tapi dalam bentuk piutang, sehingga ketika piutang ini itu tidak tertagih, maka tentunya pengorbanan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan yang bersumber dari modal kerja perusahaan ini akan hilang. Nah, sehingga di sini tentunya modal kerja perusahaan ini juga akan hilang. Oke. Nah, itu adalah risiko daripada piutang. Terus di samping itu juga terkait dengan risiko ini berkaitan dengan piutang. Di samping piutang tidak tertagih, risiko yang lain yaitu berkaitan dengan adanya keterlambatan di dalam pembayaran piutang. Dan ini memang bisa saja terjadi ya, risiko terjadinya keterlambatan di dalam pembayaran piutang. Karena apa? Karena di sini tentunya kemampuan daripada membayar piutang yang dimiliki oleh debitur ini memang berbeda-beda. Ya, hutang yang dimiliki oleh debitur itu berbeda-beda, sehingga tentunya di sini perusahaan harus melakukan upaya-upaya dalam rangka agar supaya piutang-piutang ini bisa terbayarkan dengan tepat waktu. Syukur-syukur pembayaran daripada piutang ini itu bisa dilakukan lebih cepat. Nah, untuk hal demikian tentunya di sini perusahaan ya, upaya-upaya yang dilakukan mungkin di sini memberikan cash diskon
ya secara intens mengingatkan, dan ini tentunya memerlukan biaya-biaya tambahan. Nah, sehingga di situ juga tentunya akan menimbulkan daripada biaya-biaya tambahan. Ya, biaya-biaya tambahan ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pengumpulan piutang agar supaya piutang itu bisa terbayarkan dengan cepat. Nah, oke, jadi ini adalah hal-hal yang menjadi sisi lain atau fenomena ya daripada piutang. Nah, maka dengan demikian tentunya piutang ini harus dikelola dengan baik dengan tujuan tadi untuk meminimalisir terjadinya piutang tidak tertagih. Kemudian yang kedua di sini harapannya adalah piutang bisa dibayarkan dengan tepat waktu. Oke. Nah, maka dengan itu tentunya perusahaan di sini ya harus benar-benar melakukan ya berbagai macam upaya bagaimana agar supaya piutang ini bisa tertagih. Nah, oke, terkait dengan tadi ya konsekuensi daripada piutang, di sini juga di dalam piutang ya tadi disebutkan di atas ini memang ketika perusahaan melakukan penjualan kredit kemudian di situ timbul piutang, maka di sini juga nanti dalam proses pengelolaan piutang ini ada biaya-biaya yang timbul atau yang muncul karena piutang tersebut. Nah, ada beberapa biaya di sini. Yang pertama adalah biaya penghapusan piutang. Nah, biaya penghapusan piutang ini tadi ya. Kemudian yang kedua ada biaya pengumpulan piutang. Kemudian yang ketiga ada biaya administrasi, dan keempat ada biaya sumber daya atau modal. Oke. Baik, untuk yang pertama ini berkaitan dengan biaya penghapusan piutang. Jadi untuk piutang-piutang yang dimiliki oleh perusahaan yang mana di situ sampai dengan batas waktu tertentu ternyata piutang ini juga belum terbayarkan, maka tentunya di sini perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan penghapusan piutang tersebut. Nah, mengapa piutang ini perlu dilakukan penghapusan? Tentunya di sini dalam rangka agar supaya perusahaan ini mendapatkan informasi keuangan yang lebih relevan. Ini dalam artian di sini ketika piutang yang dimiliki oleh perusahaan kemudian di situ dalam jumlah tertentu sampai batas waktu tertentu ternyata piutang ini tidak tertagih, dan di sini tentunya nilai piutang yang tercantum di dalam saldo neraca ini tentunya akan besar, dan ini berdampak pada apa? Pada koleksi kekayaan perusahaan yang juga di situ menunjukkan jumlah yang sangat besar. Padahal dari jumlah kekayaan yang besar ini kontribusi daripada piutang besar, dan piutang ini perlu Anda catat ini adalah merupakan kekayaan yang tidak berada di tangan, dan ini jelas-jelas tidak tertagih. Nah, dengan kata lain, maka saldo piutang itu berdampak pada peningkatan jumlah kekayaan perusahaan, tetapi di situ tidak ada wujudnya ini karena tidak tertagih. Nah, sehingga di sini perusahaan harus memiliki kebijakan berkaitan dengan penghapusan piutang dengan tujuan agar supaya apa yang tersaji di dalam saldo piutang pada laporan neraca ini memang lebih relevan. Nah, ini jadi itu. Nah, bagaimana ketika nanti piutang yang memang tadi sudah dihapus itu kemudian dibayarkan kembali? Nah, ini maka kemudian nanti bisa dicatat kembali. Tetapi di sini sebagai bentuk daripada istilahnya perusahaan ya dalam rangka untuk menyajikan informasi keuangan yang sesungguhnya. Nah, jadi proses penghapusan piutang ini tentunya dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menyajikan informasi keuangan yang memang benar-benar valid, relevan ya. Jangan sampai kekayaan yang sangat besar dan kontribusi dari piutang itu justru ya memberikan informasi yang tidak baik bagi perusahaan. Itu adalah gambaran tentang penghapusan piutang. Nah, sehingga di sini ketika perusahaan melakukan kebijakan penghapusan piutang baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maka di sini nantinya akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya piutang yang biaya piutang. Ya, biaya piutang itu tentunya adalah hilangnya ya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan sejumlah uang dari pengembalian piutang itu sendiri. Nah,
Ini adalah biaya piutang. Oke, sehingga ini harus dilakukan. Kemudian untuk yang kedua adalah biaya pengumpulan piutang. Tadi kita sudah sempat singgung di depan ya, berkaitan dengan bagaimana dampaknya dari piutang tersebut. Salah satunya adalah piutang-piutang yang dalam proses pembayarannya itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Nah, di dalam biaya pengumpulan piutang ini tujuannya agar supaya piutang-piutang ini bisa terbayarkan dengan tepat waktu. Syukur-syukur bisa lebih cepat dari tanggal jatuh temponya. Nah, hal ini sangat penting karena apa? Karena di sini ketika piutang-piutang ini bisa dibayarkan dengan tepat waktu atau mungkin bahkan lebih cepat, maka perputaran daripada kas ini juga lebih cepat. Nah, perputaran kas ini tentunya di situ nanti akan berdampak. Kalau semakin cepat, maka di sini pemodal kerja yang dimiliki atau yang diinvestasikan oleh perusahaan ini juga dalam bentuk piutang cepat kembali, sehingga tentunya di situ nanti modal kerja, ketersediaan modal kerja ini juga tidak memerlukan sejumlah yang lebih besar ini. Nah, maka dari itu di dalam proses pengumpulan piutang ini ada beberapa kebijakan yang mungkin bisa dilakukan, seperti antara lain yaitu berkaitan dengan pembelian cash diskon. Jadi misalkan potongan ya, potongan apabila pembayaran ini dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi misalkan saja 10 hari dari tanggal transaksi mendapatkan potongan 2%. Maka 2% ini adalah merupakan cash diskon atau potongan yang nanti diberikan kepada kredit debitur ya, bagi mereka yang memang melakukan pembayaran lebih cepat, yaitu tidak lebih dari 10 hari. Nah, inilah merupakan contoh daripada biaya pengumpulan piutang. Atau berkaitan dengan hal-hal lain, misalkan di situ secara intens mengingatkan dan sebagainya, ini pun juga memerlukan biaya-biaya. Dan ini tentunya yang perlu kita catat bahwasanya ketika perusahaan memberikan cash diskon ini tentunya sebisa mungkin daripada besarnya cash diskon ini itu tidak berdampak pada perolehan laba perusahaan. Dalam artian ketika cash diskon diberikan dalam jumlah yang banyak ya kepada para debitur, ternyata di situ berpengaruh terhadap laba perusahaan, di mana perusahaan harusnya mendapatkan laba yang mencukupi, ternyata tidak mendapatkan laba yang mencukupi, dan ini tentunya adalah merupakan sesuatu yang harus dihindari. Oke, baik. Silahkan sampai sini, mungkin kalau ada yang ditanyakan, monggo bisa langsung disampaikan untuk pertanyaan. Oke, silakan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, berkaitan dengan tadi biaya-biaya atas piutang, berkaitan dengan biaya penghapusan piutang, dan juga biaya pengumpulan piutang. Oke, kemudian di samping dua biaya tadi, di sini juga ada biaya lain, yaitu berupa biaya administrasi dan juga biaya sumber daya atau modal. Nah, biaya administrasi ini tentunya dengan berkaitan dengan keadministrasian atas piutang yang terjadi ya, dan ini tentunya secara langsung ini harus diperhitungkan karena ini juga akan berpengaruh terhadap perolehan daripada laba perusahaan. Kemudian biaya sumber daya modal atau sumber daya atau modal ini juga merupakan salah satu daripada biaya yang bisa terjadi atau bisa timbul atas piutang tersebut. Nah, biaya sumber dana ini, sumber dana atau modal ini memang bisa terjadi karena apa? Karena
ketika perusahaan membuat atau mengambil keputusan tentang penjualan secara kredit, strateginya kemudian di situ menimbulkan piutang, maka tentunya di situ perusahaan ini secara langsung menginvestasikan sejumlah uang kepada perusahaan, ya, menginvestasikan sejumlah uang untuk dialokasikan dalam piutang tersebut. Nah, ini investasi dalam bentuk piutang, sehingga di sini memang memerlukan sumber dana atau modal yang memang harus diperhitungkan, sehingga jangan sampai di sini mengganggu daripada likuiditas daripada perusahaan. Karena ketika perusahaan mengalokasikan sumber dana ke dalam investasi piutang dalam jumlah yang besar dan ternyata di situ mengganggu daripada likuiditas perusahaan, maka tentunya di sini perusahaan dalam kondisi yang tidak baik, ya. Oke. Baik, itu adalah beberapa biaya yang berkaitan dengan piutang. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen piutangnya. Jadi tadi gambaran di depan sudah saya sampaikan, ya, berkaitan dengan poin-poin daripada piutang yang terjadi, timbulnya piutang dan sebagainya. Dan di sini memang hal yang perlu kita garis bawahi tentunya adalah sangat perlu, sangat penting perusahaan ini membuat kebijakan yang berkaitan dengan manajemen piutang. Oke, tujuannya ya tadi 2 poin dalam rangka untuk meminimalisir daripada piutang-piutang yang tidak tertagih, dan juga dalam rangka untuk meminimalisir piutang-piutang yang tidak terbayarkan dengan tepat waktu. Nah, sehingga di sini tentunya bisa dilakukan dengan manajemen piutang. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini, ya, kita masuk ke manajemen piutang. Di dalam manajemen piutang di sini adalah ada beberapa poin yang perlu kita catat. Yang pertama adalah perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Ini. Kemudian yang berkaitan dengan pengendalian piutang. Kemudian yang berkaitan yang ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan rasio. Oke, baik. Itu adalah 3 poin daripada perencanaan piutang. Sekarang kita bisa mulai masuk ke perencanaan manajemen piutang yang berkaitan dengan perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Jadi perusahaan, ya, ketika mengambil kebijakan untuk melakukan penjualan secara kredit sehingga di situ menimbulkan piutang, maka di sini perusahaan harus melakukan perencanaan dengan baik terkait dengan jumlah piutang, yang mana di sini tentunya, ya, jangan sampai jumlah piutang yang dilakukan oleh perusahaan, ya, kebijakan piutang ini tidak terkontrol, ya, sehingga di sini berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Dalam artian gini, ketika perusahaan membuat kebijakan tentang piutang, di sini tentunya ada sejumlah sumber dana, ya, yang dialokasikan untuk piutang atau diinvestasikan untuk piutang. Nah, besarnya sumber dana tersebut ini tentunya, ya, harus diperhitungkan. Jangan sampai besarnya sumber dana ini justru mengganggu daripada ketersediaan kas perusahaan. Ini. Karena apa? Karena piutang ini kan memerlukan waktu tertentu, ya, atau istilahnya adalah periode piutang ini sampai menghasilkan kas kembali. Nah, sehingga di sini perusahaan memang memiliki sumber dana cadangan atau sumber dana yang lebih, ya, sehingga nanti proses kebijakan daripada piutang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebijakan pelanggan di dalam membayar bunganya. Nah, ini adalah poin-poin berkaitan dengan perencanaan piutang. Jadi perencanaannya adalah sesuatu yang menjadi tolak ukur, ya, tentang apa yang akan dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, sehingga di sini di dalam perencanaan jumlah piutang ini tentunya apa dasar di dalam proses penyusunannya. Nah, ini tentunya penyusunan daripada perencanaan jumlah piutang ini harus didasarkan pada budget penjualan. Jadi harus disinkronkan. Karena apa? Penjualan di sini kan memang berkaitan langsung dengan piutang.
Di sini penjualan dalam artian adalah penjualan kredit. Jadi ketika perusahaan membuat kebijakan, volume penjualan dalam periode yang akan datang, misalkan untuk penjualan tunai dilakukan berapa persentasenya, kemudian penjualan kredit dilakukan persentase berapa persen. Sehingga di sini nanti untuk jumlah piutang itu juga nanti bisa disesuaikan dengan budget penjualan secara kredit. Nah, di samping itu juga perusahaan harus memperhatikan daripada syarat ya penawaran yang nanti diberikan oleh perusahaan ya, syarat. Jadi dalam artian syarat ini berkaitan dengan termin atau cash discount yang tadi kita sebutkan. Tujuannya apa? Agar supaya nanti pengumpulan piutang itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini jangan sampai syarat atau cash discount yang ditetapkan perusahaan itu jumlahnya dalam jumlah yang ternyata berpengaruh terhadap perolehan laba perusahaan. Itu. Kemudian hal lain juga tentunya di sini kebiasaan pelanggan di dalam membayar bunga. Jadi karena piutang di sini ini adalah penerimaan kas di masa yang akan datang, maka di sini juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan daripada pelanggan dalam membayar bunga. Karena di sini memang sebagian piutang ini ada yang berbunga gitu ya, karena untuk jangka waktu tertentu. Nah, sehingga kebijakan daripada perusahaan di dalam membayar bunga ini juga perlu diperhatikan dengan tujuan agar supaya nanti ya perusahaan itu di dalam penerimaan atas piutang ini juga tidak ya mengganggu daripada perolehan laba. Nah, ini harus diperhitungkan ini ya. Oke, baik. Itu adalah yang pertama berkaitan dengan perencanaan untuk jumlah dan pengumpulan piutang. Kemudian yang kedua adalah pengendalian piutang. Jadi untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi ya yang berhubungan dengan penarikan kredit dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Nah, jadi pengendalian piutang ini memang kemarin sudah kita sampaikan ya, ada dua jenis. Yang pertama itu dilakukan secara ketat dan yang kedua dilakukan dengan cara longgar. Nah, memang konsekuensinya ketika pengendalian piutang ini dilakukan secara ketat, ini tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah ya piutang yang kecil. Ini jumlah piutang yang kecil. Tetapi tentunya di sini kita melihat karena untuk sebagai upaya agar supaya pengendalian piutang ini bisa dilakukan pengembalian piutang, resiko-resiko piutang ini bisa diminimalisir, memang salah satunya perusahaan harus melakukan pengendalian secara ketat. Nah, pengendalian secara ketat ini tentunya dilakukan dengan cara tadi penyaringan pelanggan ini. Jadi perusahaan mengutamakan daripada kualitas piutang dibandingkan dengan kuantitas. Nah, ini hal yang sangat-sangat penting sekali. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan rasio. Nah, di dalam penggunaan rasio di sini ada beberapa hal. Pertama, hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Kemudian hitung tingkat perputaran piutang, rata-rata pengumpulan piutang. Kemudian bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun-tahun sebelumnya atau anggaran maupun kelompok industrinya. Jadi pertama, hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Jadi di sini kita bisa membandingkan ya berapa besarnya piutang dan kemudian di sini kerugian-kerugian yang timbul daripada piutang-piutang yang tidak tertagih. Ini sehingga nanti kita bisa ketahui berapa sih komposisi rasionya, nilai rasio. Kemudian hitung tingkat perputaran piutang. Nah, bagaimana tingkat perputaran piutangnya? Di mana di sini tentunya di dalam memperhitungkan tingkat perputaran piutang tujuannya agar supaya dana kas ini kita bisa tahu kapan kembalinya gitu. Sehingga ini tentunya berkaitan dengan sumber dana yang nanti dibutuhkan perusahaan di dalam melakukan pembiayaan-pembiayaan ini. Kemudian membandingkan rasio-rasio di atas dari tahun sebelumnya dan tahun anggaran maupun industri. Nah, ini nanti kita bisa membandingkan sehingga nanti kita ada gambaran bagaimana kebijakan daripada piutang ini itu bisa dilakukan. Nah, ini adalah gambaran ya, tadi sudah saya jelaskan pengendalian piutang ya. Jadi di sini pertama tadi ya perencanaan ya, rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan
dengan memperhatikan tadi ya besarnya rencana piutang dipengaruhi sejumlah risiko berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh perusahaan. Kemudian untuk pengendalian piutang ini adalah penyaringan pelanggan, kemudian penentuan risiko kredit, kemudian penentuan potongan-potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, kemudian penentuan ketentuan dalam menghadapi penunggak. Ini adalah pengendalian piutangnya. Kemudian di sini untuk seleksi kredit atau penyaringan pelanggan, ini persaingan tinggi perusahaan penjualan secara kredit, piutang dagang atau account receivable ini merupakan rekening untuk menampung hasil penjualan secara kredit. Kemudian investasi pada piutang ini relatif besar untuk perusahaan manufaktur, di mana besarnya piutang dagang kurang lebih 37%. Nah ini dari aset lancar dan 16% dari total aset. Ini adalah nilai investasi piutang dibandingkan ya prosentasenya kalau kita melihat dari aset lancar. Jadi jangan sampai lebih. Nilai piutang itu melebihi 37% dari total aset lancar itu jangan sampai, atau 16% bagi total aset. Mengapa demikian? Karena ini tentunya nanti akan memiliki risiko yang sangat tinggi dan tentunya di sini akan memberikan dampak terhadap kelancaran daripada pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian seleksi kredit ini adalah keputusan untuk memberi kredit kepada konsumen dan nilai kreditnya. Nah ini, jadi gambarannya tadi bahwasanya kalau ketat ini tentunya perusahaan itu lebih mengutamakan daripada kualitas daripada piutang. Nah kemudian terkait dengan penilaian risiko kredit ini, risiko tidak berbayar kredit telah diberikan kepada para langganan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang berusaha untuk mengurangi daripada risiko kredit dengan memperhatikan 5C ya sebelum memberikan persetujuan ya. Yang pertama ini adalah berkaitan dengan karakter, capital ya, capacity, capital, collateral dan kondisi. Nah ini adalah untuk penilaian risiko kreditnya. Jadi ini adalah merupakan upaya yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Oke. Jadi ada karakter ini sebagai ini ya, kita lihat. Ini adalah penilaian terhadap calon pembeli ya atau risiko kredit agar supaya minimalisir. Jadi ada 5 itu, 5C itu ya. Bukan vitamin C. Jadi yang pertama adalah menyangkut kejujuran karakter seseorang. Jadi kita harus mampu ya menganalisa bagaimana sih karakter daripada seseorang yang debitur ini yang mengajukan pembelian secara kredit. Nah ini. Jadi menyangkut kejujuran, bagaimana sih kejujuran seseorang? Ya tidak mudah terutama ya bagi calon-calon debitur yang memang di situ melakukan transaksi baru kali pertama. Kalau sudah beberapa kali mungkin kita bisa melihat karakteristiknya daripada tingkat kejujuran, tetapi kalau baru pertama tentunya bukan hal yang mudah. Terkait juga tanggung jawab dalam kewajibannya. Kemudian yang kedua kapasitasnya ya, bagaimana kemampuan untuk membayar hutangnya. Ini juga bisa dilihat dari aktiva dan jumlah hutangnya. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah pelanggan lama, saya kira tidak masalah, kita bisa memperhatikan betul ya bagaimana terkait dengan kapasiti seseorang itu. Oh, dia rajin, dia membayar tepat waktu dan sebagainya. Nah, tetapi di sini bagi calon-calon debitur baru tentunya kita bisa melihat dari aset ya, jumlah hutang dan sebagainya. Nah, sangat beresiko tentunya ketika kita memberikan pinjaman kepada debitur ternyata koleksi daripada aset, jumlah hutangnya, aktiva dan jumlah hutangnya ini ternyata sangat-sangat memprihatinkan. Jadi misalkan jumlah aktiva dengan jumlah hutangnya, terutama aktiva lancar dan hutang lancar, ternyata lebih besar hutang lancarnya. Nah ini sangat-sangat berisiko. Kemudian dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan ya, periode ya, satu periode, kemudian membandingkan antara modal sendiri dengan modal asing. Ini adalah untuk kapital. Kemudian di sini jaminan dalam pengembalian kredit, ini juga kolateral, ini juga harus diperhatikan apakah di dalam jaminan ada atau tidak. Kemudian kondisi, bagaimana kondisi perekonomian secara umum. Oke. Kalau seperti sekarang ya, di masa pandemi seperti ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang berdampak. Nah, di sini tentunya bagaimana kita menyikapinya. Ya, ini merupakan sesuatu yang umum dalam artian bahwasanya
kasus semacam itu memang bisa kita jumpai dimanapun ya, sehingga di sini tentunya kebijakan-kebijakan di dalam pembelian piutang ya, ini memberikan piutang kepada debitur ini harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ini justru memberikan dampak bagi ya terjadinya piutang-piutang yang tidak tertagih, yang mana di sini tentunya nanti akan berdampak secara langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan, mungkin silakan yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Jadi ini adalah beberapa poin ya yang berkaitan dengan memang manajemen keuangan, manajemen piutang ini dalam rangka untuk meminimalisir ya terjadinya tadi resiko-resiko daripada piutang itu sendiri. Oke, baik. Sebelum saya akhiri ya untuk perkuliahan pada pagi ini, saya memberikan kuis sebagai bentuk evaluasi daripada materi yang saya sampaikan ini tentang penerimaan Anda. Untuk kuisnya adalah ya, bisa Anda catat atau mungkin bisa Anda perhatikan ya. Dalam rangka untuk meminimalisir ya resiko-resiko piutang, maka tentunya di sini perusahaan ya memberikan atau membuat kebijakan yaitu dengan cara pengendalian piutang ya, di mana piutang di sini dilakukan secara ketat ya, dan di sini tentunya salah satunya hal yang biasa dilakukan adalah menerapkan sistem 5C. Oke. Nah, terkait dengan sistem 5C ini, coba Anda sebutkan ya, Anda jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan 5C tersebut. Oke, baik ya, Anda uraikan secara singkat tentang 5C itu sendiri. Nah, oke, itu aja untuk kuisnya, satu pertanyaan. Silakan nanti bisa ditanggapi ya pada kolom komentar seperti biasa. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan pada perkuliahan pada pagi ini bisa Anda terima dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.